Teknologi tradisional ya, jadi kurang lebih tuh kayak kelebihan energi alternatif tuh apa. Kalau kelebihan teknologi tradisional kan jelas tidak menimbulkan polusi gitu. Oke, kita lanjut ya. Oh, jadi kegiatan yang merusak ekosistem laut itu misalnya apa? Jadi kalau kemarin ada di buku pernah kita bahas, jadi orang menggunakan pukat, orang menggunakan bom, orang menggunakan racun pada ikan, orang menggunakan racun pada terumbu karang. Itu adalah kegiatan yang merusak ekosistem laut, merusak lingkungan laut. Kalau misalnya kita mau menangkap hasil sumber daya yang di laut, berarti kita harus menggunakan cara yang lebih bijaksana. Kalau misalnya mau menangkap ikan, berarti menggunakan pancing atau jaring yang lebih lebar, jadi biar ikan-ikan yang kecil atau terumbu karang tuh gak ikut kesangkut. Kalau ikut kesangkut kan bisa merusak ekosistem ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengolahan minyak bumi. Nah, pengolahan minyak bumi itu macam-macam. Apa aja kemarin? Misalnya ada gas, ya kan? Ada gas, ada bensin, ada aftur, ada solar. Kalau kalau yang bensin yang biasa dipakai mobil tuh pilihannya ada Pertalite, Pertamax, Premium. Nah, itu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Dalam menggunakan teknologi, kita tuh harus bijaksana supaya bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Bijaksana supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Bijaksana supaya hemat. Karena kan semua pasti membutuhkan. Jadi biar semuanya bisa merasakan si teknologi itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan, jadi atau penyebab kerusakan hutan. Apa contoh kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan? Misalnya kebakaran hutan. Kalau misalnya melakukan kegiatan yang merusakkan hutan, terus kita mau mengembalikan nih, jadi kita harus ngapain aja supaya bisa mengembalikan ke kondisi hutan seperti awal. Misalnya melakukan reboisasi atau melakukan tebang pilih, jadi kita hanya menebang pohon yang udah tua, yang udah gede-gede. Kalau yang masih kecil-kecil jangan, biar dia tumbuh dulu menjadi lebih besar sesuai ukurannya, baru kita tebang. Terus membuat cagar alam. Kalau cagar alam kan digunakan untuk melindungi tanaman yang ada di dalam situ. Oke, kita lanjutkan tentang recycle. Jadi recycle itu merupakan upaya untuk mengurangi sampah dengan cara yang bagaimana? Jadi kalau recycle itu kita mendaur ulang. Jadi sampahnya itu kita daur ulang, sampahnya kita pakai lagi untuk dihasilkan menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Kalau yang replace, jadi biasanya kalau belanja ke pasar pakai kantong plastik aja lah, bayar 100-200. Kalau di DC Mall bayarnya 200 tuh kantong besar, kantong plastik. Cuman mau hemat nih, biar gak banyak sampah plastik juga di rumah, jadi mulai bawa kantong belanja sendiri yang terbuat dari kain, yang ukurannya juga besar, jadi bisa dibawa ke DC Mall gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kalau yang replace. Kalau yang recycle berarti upaya pengurangan sampah dengan melakukan recycle. Misalnya kaleng bekas dijadiin pot, atau kalau misalnya punya kertas-kertas koran atau kertas majalah atau apalah yang kertas-kertas tuh bisa dibuat menjadi kerajinan tangan gitu. Lanjut ya. Nah, nelayan tradisional sama nelayan modern. Nelayan tradisional sama nelayan modern itu mereka sama-sama menghadapi ombak dan badai. Cuman caranya aja yang beda. Kalau tradisional kan mereka pakai sampan atau perahu kecil. Kalau nelayan modern mereka pakai perahu yang lebih besar, lebih modern karena pakai mesin yang lebih besar. Jadi mereka bisa menangkap ikan yang lebih banyak daripada nelayan tradisional. Karena kapalnya juga lebih besar, lebih tangguh. Jadi nelayan modern bisa sampai ke bagian tengah laut. Kalau misalnya kalian lihat di TV tuh ada kan acara Bikit Tuna, itu kan mereka ambil ikan tuh sampai tengah laut, walaupun badainya besar itu kan mereka tetap berada di tengah laut biar dapat hasil ikan yang banyak dan ikan-ikan yang besar. Itu kalau yang buku 4E dia lebih membahas ke sifat-sifat cahaya, terus kaca pembesar, sifat bayangan, cara kerja mata, cermin cekung dan cermin cembung. Kita jadi ini ya yang buku 4E ya. Nah,
Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu kan ada bermacam-macam. Sifat-sifat cahaya itu kan ada bermacam-macam. Merambat lurus, menembus benda bening, bisa terjadi pembiasan. Terus kalau misalnya terjadinya pelangi itu berarti karena adanya proses cahaya itu diuraikan menjadi 7 warna, Meiji-ku Hibiniu. Itu kalau pelangi. Nah, kalau misalnya cahaya kena cermin itu kan pasti dipantulkan. Itu tadi sifat-sifat cahaya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat cermin gitu berarti kita menunjukkan sifat cahaya yang dipantulkan ya, diingat ya. Kemudian benda yang bisa ditembus cahaya itu cuma satu, yaitu benda bening. Kalau misalnya cermin, dia pasti dipantulkan karena dia memiliki lapisan perak atau aluminium di balik si kacanya itu.